Cara-cara melindungi jiwa dari godaan setan. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki potensi untuk dipengaruhi dan dikuasai setan. Sehingga, sudah sepantasnya jika seorang muslim untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan perlindungan dari godaan setan. Berikut amalan yang bisa dilakukan sebagai cara untuk terlindungi dari setan. Pertama, tidak henti-hentinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk terus memohon perlindungan dari setan sehingga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ra'd ayat 200 yang artinya, "Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Kedua, berkomitmen tidak lalai menunaikan ibadah sholat dan mengerjakannya tepat waktu. Sholat adalah ibadah yang utama, dan memiliki pengaruh terhadap diri seorang muslim. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban melalui jalur Abu Eddar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang berada di suatu kampung atau perkampungan Badui, dan mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka setan telah merasuki mereka. Karena itu, lakukan sholat berjamaah, karena serigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ketiga, istiqomah dalam membaca Al-Quran, seperti membaca permulaan dan akhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan konsisten mengucapkan zikir pagi, sore, dan menjelang tidur. Jika muslim melakukan ini, dia membentengi dirinya dan keluarganya dari setan. Keempat, konsisten mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh padanya serta menjalankan perintahnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, dinyatakan bahwa Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas beribadah kepadamu." Kelima, taat dan patuh menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjauhi larangannya. Dalam hadis syahih riwayat Ibnu Hibban dari jalur Abu Hurairah, disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, 'Celakalah aku.' Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan, aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka." Itulah beberapa amalan yang bisa dilakukan, sebagai cara untuk melindungi diri dari gangguan setan.